Baik, cek tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cek tes. Assalamualaikum. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beberapa waktu belakangan ini kita dipenuhi dengan informasi tentang P3K ya. Ada dua isu tentang P3K yang saat ini sedang marak-maraknya. Yang pertama itu adalah pengadaan P3K untuk jabatan fungsional guru. Yang kedua adalah pendataan pegawai non-ASN di instansi daerah. Yang membuat muncul pertanyaan-pertanyaan apakah akan ada pengangkatan pegawai non-ASN untuk dijadikan P3K gitu ya. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Nah, dari kedua isu ini yang bisa saya katakan benar adalah pengadaan P3K untuk jabatan fungsional guru tahun 2022 ini. Nah, kenapa saya bisa katakan benar? Karena sudah ada peraturannya, yang peraturannya sudah dikeluarkan oleh Kemenpan RB gitu ya. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas hal-hal penting yang tercantum dalam peraturan Menpan RB ini ya. Nah, pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Nah, ini sudah ada peraturannya, jadi ini sudah bisa dikatakan benar ya. Benar bahwa ada pengadaan P3K untuk jabatan fungsional guru tahun 2022. Nah, ini nggak tahu nih anggarannya 2022 atau mungkin nanti pelaksanaannya bisa jadi di 2023 gitu ya. Nah, di sini peraturan ini sudah saya tandain yang penting-penting saja yang akan saya bacakan ya. Nah, ketentuan umum, oke, kita lewatkan saja di bab 1 ya. Di sini hanya menyangkut definisi-definisi ya. Nah, ini pasal 2, pengadaan P3K JF guru pada instansi daerah tahun 2022 untuk merekrut guru ahli pertama saja. Guru ahli pertama ini biasanya yang berpendidikan minimal sarjana ya, S1. Selanjutnya di bab 2 kategori persyaratan pelamar. Pelamar yang dapat melamar sebagai P3K JF guru pada instansi daerah tahun 2022 terdiri atas kategori pelamar prioritas dan pelamar umum. Jadi ada dua kategori yang bisa melamar di pengadaan P3K tahun 2022 ini. Nah, ini penjelasannya ya untuk pelamar prioritas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 yang di atas tadi yang dibacakan tadi, terdiri atas pelamar prioritas 1, pelamar prioritas 2, dan pelamar prioritas 3. Pelamar prioritas 1 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A terdiri atas THK yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K JF guru tahun 2021. Jadi, dengan kata lain, untuk pelamar prioritas 1 ini adalah peserta yang sebelumnya sudah mengikuti ujian di tahun 2021 dan memenuhi ambang batas gitu ya. Jadi pelamar prioritas 1 adalah pelamar yang sudah memenuhi ambang batas pengadaan di tahun yang 2021. Selanjutnya pelamar prioritas 2 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B merupakan THK 2, honorer K2 biasanya disebutkan ya. Nah, ini berarti bisa jadi untuk tenaga honorer K2 yang sebelumnya mungkin sudah ikut ujian tidak mencapai nilai ambang batas, ataupun tenaga honorer K2 yang pada ujian 2021 tersebut tidak mengikuti ujian P3K tahun lalu ya. Selanjutnya, pelamar prioritas 3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C merupakan guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Selanjutnya, tadi pelamar prioritas ya, antara dua pelamar prioritas dan pelamar umum. Nah, ini ketentuan untuk pelamar umumnya. Pelamar umum sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf B terdiri atas lulusan PPG yang terdaftar pada database kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Selanjutnya adalah pelamar yang terdaftar di Dapodik. Oke, kita lanjut ke pasal 7. Nah, di sini apa nih? Pelamar sebagaimana dimaksud pada pasal 4 harus memenuhi persyaratan umum. Nah, ini saya ambil persyaratan yang paling penting aja, bahwa usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 59 tahun pada saat pendaftaran.
Nah, jadi rentang umurnya yang bisa untuk melamar P3K ini adalah 20 tahun sampai dengan 59 tahun ya. Nah, ini syarat-syarat umum ya, biasa kita lewatkan saja. Selanjutnya adalah panitia seleksi. Nah, pelaksanaan pengadaan P3K JF Guru pada instansi tahun 2022 dilakukan secara nasional oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi sebagai instansi pembina JF Guru, berkoordinasi dengan Panselnas. Pelaksanaannya lebih ke Kemendikbud ya, yang mengadakan. Biasanya kalau tidak salah sih anggarannya semua dari Kemendikbud. Tentunya tetap dibantu oleh BKN dan BKD di instansi masing-masing daerah gitu ya. Lalu selanjutnya kita masuk ke poin-poin yang penting yang sudah saya tandai. Pelaksanaan pengadaan P3K JF Guru di instansi daerah tahun 2022 dilaksanakan oleh Panitia Seleksi P3K JF Guru Kemendikbud Ristek dan Panitia Seleksi Instansi Daerah. Pengumuman lowongan P3K JF Guru tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada pasal 16 huruf B dilakukan Panselnas berdasarkan kebutuhan yang disampaikan Panitia Seleksi P3K JF Guru Kemendikbud Ristek dan Panitia Seleksi Instansi Daerah melalui SSCASN. Sampai sekarang belum ada pengumumannya ya. Nah, nantinya si pelamar akan melalui portal SSCASN untuk mendaftar. Semua masuk ke satu portal yaitu SSCASN. Oke, lanjut lagi. Pelamar yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 dan pasal 8 dapat melakukan pelamaran sebagaimana dimaksud pasal 16 huruf C pada satu jenis jalur kebutuhan P3K. Nah, di sini ditegaskan bahwa pelamar hanya bisa melamar pada satu jabatan. Pelamar sebagaimana dimaksud hanya dapat melamar satu instansi daerah dan satu kebutuhan jabatan. Nah, di sini dijelaskan bahwa satu instansi daerah ya, tidak bisa melamar misalnya di Medan, melamar juga di Binjai. Nah, itu tidak bisa. Dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diketahui melamar lebih dari satu instansi daerah atau satu jenis jabatan atau jenis jalur kebutuhan P3K. Selanjutnya menggunakan dua nomor identitas kependudukan yang berbeda yang bersangkutan dinyatakan gugur. Nah, ini tidak boleh ya, kecurangan. Ini bentuk kecurangan. Kalau memilih lebih dari satu instansi daerah atau memilih lebih dari satu jenis jabatan, jenis jalur kebutuhan P3K, ataupun menggunakan dua nomor identitas untuk melamar di SSCASN itu langsung dinyatakan gugur. Pelamar sebagaimana dimaksud pada pasal 22 mengajukan lamaran secara daring melalui SSCASN dengan terlebih dahulu membuat akun dan disertai dengan proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik. Nah, jadi di sini berkas-berkas yang diupload ya dalam bentuk PDF. Tidak ada lagi berkas yang diantar secara langsung ke instansi atau perangkat daerah terkait gitu ya. Selanjutnya pembuatan akun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat dilakukan sebanyak 1 kali di awal pembukaan seleksi P3K JF Guru tahun 2022. Nah, jadi kalau sudah ada ya tidak perlu dibuat lagi gitu. Nah, memang biasanya harusnya tidak bisa. Pembuatan akun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikecualikan bagi pelamar sebagai berikut. Pelamar prioritas 1 sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf A dan pelamar yang telah memiliki akun pada seleksi tahun 2021. Nah, jadi Bapak Ibu yang sebelumnya sudah mengikuti ujian pada tahun 2021 itu kan sudah mempunyai akun gitu ya. Tidak perlu lagi untuk membuat akun di sini. Dikecualikan ya, jadi tidak perlu membuat akun kembali gitu, hanya cukup login saja, hanya cukup login saja Bapak Ibu bisa langsung mengakses akun Bapak Ibu di SSCASN. Nah, selanjutnya pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf B dapat melakukan pembaruan data dan mengajukan lamaran menggunakan akun yang telah dimiliki. Datanya tetap diupdate. Oke. Selanjutnya pada bagian kelima seleksi ya, tahapan seleksi. Seleksi pengadaan P3K JF Guru tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada pasal 16 huruf D terdiri atas 2 tahap yaitu seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 25 huruf A dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen
pelamaran. Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dilakukan oleh panitia seleksi instansi daerah. Ya. Nah, jadi berkas-berkas yang sudah Bapak Ibu upload, peserta upload itu akan dilakukan verifikasi oleh panitia seleksi instansi di daerah masing-masing. Selanjutnya pasal 27 dalam hal dokumen pelamaran sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat 1 tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi. Pelamar yang telah diumumkan lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mengikuti seleksi kompetensi. Jadi peserta yang lulus tersebut akan mengikuti seleksi kompetensi, yaitu mengikuti ujian yang akan diselenggarakan. Hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud diumumkan secara terbuka di SSC ASN. Nah, jadi pengumumannya nanti akan diumumkan di SSC ASN nanti dalam bentuk link biasanya ya. Laman resmi instansi daerah dan laman resmi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Seleksi administrasi bagi penyandang disabilitas dilakukan dengan menyesuaikan persyaratan ya. Oke, selanjutnya pelamar yang keberatan. Terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 hari sejak seleksi administrasi diumumkan. Jadi jeda waktu untuk melakukan sanggahan itu hanya 3 hari ya setelah pengumuman dikeluarkan. Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diajukan melalui SSC ASN. Nah, jadi sanggahannya melalui SSC ASN juga, bukan datang langsung ke BKD, ini tidak dibenarkan gitu ya. Peserta melakukan sanggahan itu melalui sistem SSC ASN juga ya. Login juga ke akun. Nah, nanti akan disediakan fitur untuk melakukan sanggahan. Panitia seleksi instansi daerah dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan pelamar. Nah, ini dapat ditolak ataupun diterima gitu, tergantung dari kasus yang terjadi. Selanjutnya nomor 4 ini sebagaimana dimaksud dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar gitu. Nah, kadang kan misalnya bisa saja gitu ya, pelamar ini kurang teliti dalam mengunggah berkas PDF-nya. Misalnya gini ya, misalnya yang diminta ijazah, namun yang terupload mungkin transkrip nilai, sementara ijazahnya tidak terupload. Nah, di kolom-kolom lain juga tidak ada ijazah. Nah, itu kan kesalahannya dari pelamar gitu ya, sehingga panitia seleksi instansi daerah dapat menolak sanggahan si pelamar gitu. Selanjutnya dalam hal alasan sanggahan pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diterima, panitia seleksi instansi daerah mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah. Nah, setelah berakhirnya masa sanggah tersebut, nah jika ada yang diterima ataupun ditolak, panitia seleksi instansi daerah wajib mengumumkan hasil seleksi administrasi paling lama 7 hari sejak berakhirnya waktu pengajuan masa sanggah. Nah, jadi di situ ada yang menjelaskan ada yang diterima sanggahnya ataupun sanggahannya ditolak gitu ya. Selanjutnya seleksi kompetensi, ada juga dikatakan wawancara ya. Nah, tapi saya rasa untuk ini hanya berlaku untuk beberapa instansi ya. Seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 1 menggunakan hasil seleksi tahun 2021. Nah, seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud terdiri atas seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2. Nah, di sini apa nih seleksi kompetensi 1 dan 2 nih? Dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud mengikuti seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, hasil seleksi yang digunakan mengikuti ketentuan berikut ya. Apabila pelamar memilih jabatan yang sama pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan hasil nilai akhir yang paling tinggi. Nah, ini dimaksud berarti seleksi kompetensi 1 ini adalah hasil seleksi nilai ketika ujian di tahun 2021. Nah, ini masih bisa digunakan ya. Selanjutnya seleksi kompetensi 2 yang akan diadakan di tahun 2022 ini gitu ya. Jadi kan ada 2 nilainya, nilai tahun 2021 sama nilai 2022. Nah, ini akan digunakan nilai yang paling tinggi untuk Bapak Ibu bisa berkompetensi di pengadaan ini gitu ya. Apabila pelamar memilih jabatan yang sama pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir paling tinggi. Apabila pelamar memilih jabatan yang berbeda pada seleksi 1 dan seleksi kompetensi 2, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir pada seleksi kompetensi 2. Maka sebaiknya jangan memilih jabatan yang berbeda. Apa ya yang berbeda ya?
Mungkin berbeda seperti misalnya sebelumnya memilih jabatan atau formasi jabatan guru SD mungkin ya. Tapi selanjutnya dia melamar di jabatan guru olahraga mungkin ya. Nah, itu tidak bisa digunakan. Jadi kalau misalnya tiba-tiba di tahun 2022 dia mengubah formasi lamaran atau jabatan yang dilamarnya, maka yang digunakan adalah jabatan yang dilamarnya saat ini gitu ya. Seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3 dilakukan dengan menilai kesesuaian, yaitu kualifikasi akademik, kompetensi, kinerja, dan latar belakang. Nah, ini seperti biasa ya, mengikuti ujian seperti biasa gitu ya. Selanjutnya pada pasal 33, pelamar prioritas wajib mendaftar pada sekolah tempat bertugas sepanjang tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik atau kualifikasi akademik yang dimiliki. Nah, jadi bisa Bapak Ibu bisa melamar di tempat yang saat ini Bapak Ibu bertugas ya, sepanjang tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik atau kualifikasi akademik yang dimiliki. Selanjutnya adalah pelamar prioritas dapat mendaftar ke sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya. Nah, jadi kalau misalnya di tempat Bapak Ibu yang saat ini ditempati bertugas tidak tersedia kebutuhan formasinya, Bapak Ibu bisa melamar di sekolah lain gitu. Selanjutnya adalah pelamar umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat memilih kebutuhan P3K JF Guru di sekolah wilayah Indonesia yang belum terpenuhi oleh pelamar prioritas. Nah, jadi ini bisa ya melamar di tempat yang lain, di instansi lain juga bisa. Kalau misalnya formasi ditempatkan bertugas saat ini itu tidak tersedia atau tidak dibuka formasinya, bisa melamar di instansi lain ataupun bisa melamar di sekolah yang lain gitu. Selanjutnya adalah paragraf 7 tentang pemenuhan kebutuhan. Pemenuhan kebutuhan P3K JF Guru tahun 2022 didahulukan untuk pelamar prioritas 1. Jadi didahulukan untuk pelamar yang sudah ikut ujian pada tahun 2021 dan memenuhi nilai ambang batas. Pemenuhan kebutuhan bagi pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku urutannya sebagai berikut ya. Didahulukan THK 2 dulu, guru non-ASN dulu, lulusan PPG dulu, baru guru swasta. Nah, ini kalau bisa ini jangan bentrok ini, misalnya di satu formasi si THK 2 melamar, lalu guru non-ASN juga melamar di tempat yang sama, sementara yang dibutuhkan hanya satu. Nah, otomatis yang guru non-ASN ini yang akan kalah sesuai urutan ini ya. Dalam hal pemenuhan kebutuhan oleh pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 belum terpenuhi, akan dipenuhi oleh pelamar prioritas 2. Nah, jadi kalau misalnya dalam satu instansi daerah itu membuka formasi sebanyak misalnya 400 ya. Tapi pelamar prioritas satunya yang mengikuti ujian di tahun lalu itu ada sekitar 200. Nah, berarti 200 lagi akan diisi oleh pelamar prioritas 2. Dalam hal pemenuhan kebutuhan oleh pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 3 belum terpenuhi, akan dipenuhi oleh pelamar prioritas 3 yaitu guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Dalam hal pemenuhan kebutuhan oleh pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 4 belum terpenuhi, akan dipenuhi oleh pelamar umum. Nah, jadi berurut ya. Diprioritaskan dulu yang prioritas 1 ini dulu mengikuti ujian. Kalau saya baca di sini ya, jadi ujiannya akan dilakukan bertahap. Tahap 1 mungkin diisi oleh pelamar prioritas 1. Jika tidak terpenuhi, baru dibuka lagi ujiannya untuk pelamar prioritas 2. Jika kurang terpenuhi, maka diisi lagi oleh pelamar prioritas 3, yaitu guru non-ASN di sekolah negeri. Baru selanjutnya pelamar umum gitu ya. Jadi memang kesempatan untuk pelamar umum ini memang sangat kecil ya, sangat kecil. Nah, di sini pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linear dengan jabatan yang dilamar mendapatkan nilai sebesar 100% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Nah, ini kalau ada Bapak Ibu yang sudah memiliki sertifikat pendidik, nilai tambahnya sangat besar ini ya, 100%. Nah, kemungkinan untuk lulus sangat besar. Selanjutnya, pelamar dari penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasannya sesuai dengan jabatan yang dilamar, maka tambahan nilai sebesar 10% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Oke, dapat juga. Oke, selanjutnya adalah pengumuman hasil seleksi. Hasil seleksi P3K JF Guru tahun 2022 dari pelamar prioritas 1 dan pelamar umum menjadi tanggung jawab Panitia Seleksi P3K JF Guru Kemendikbudristek Dikti. Hasil seleksi JF Guru tahun 2022 dari pelamar prioritas 2 dan prioritas 3 disampaikan oleh Panitia Seleksi Instansi Daerah kepada Panitia Seleksi P3K JF Guru untuk diverifikasi dan divalidasi. Oke, ini masalah panitiaan ya. Ketentuan lain-lain. Oke. Hubungan perjanjian kerja P3K sebagaimana dimaksud pada pasal 43 ayat 2 paling singkat adalah 1 tahun.
dan paling lama adalah 5 tahun serta dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi daerah. Nah, jadi rentang waktu kontraknya adalah 1 tahun, paling rendah ya. Paling lama adalah 5 tahun. P3K yang telah diangkat sebagaimana dimaksud dalam pasal sekian ya, diberikan gaji sesuai golongan gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan masa kerja 0 setelah perjanjian kerja ditandatangani. Nah, di sini masa kerjanya 0 ya, langsung 0. Jadi walaupun misalnya sudah melalui tenaga honorer selama beberapa tahun ya, tetap dihitung dengan masa kerjanya 0 ya setelah perjanjian kerja ditandatangani. Golongan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk JF guru ahli pertama dengan jenjang pendidikan yang dipersyaratkan sarjana atau diploma 4 ditetapkan pada golongan 9. Oke, jadi semuanya masuk ke golongan 9 gitu ya. Pelamar P3K JF guru tahun 2022 yang telah dinyatakan lulus yang usianya kurang dari 1 tahun dari batas usia pensiun jabatan pada saat pengangkatan. Perjanjian hubungan kerja diberlakukan 1 tahun sejak pengangkatan sebagaimana P3K dan diberhentikan sebagai P3K setelah masa perjanjian kerja berakhir. Nah, jadi di sini misalnya ya, guru itu kan bisa pensiun di tahun berapa ya? 60 tahun ya. Guru itu biasanya pensiun di umur 60 tahun. Nah, misalnya jika si peserta ini sudah memiliki umur 59,5 tahun lah misalnya ya. Jadi tinggal 6 bulan lagi menuju batas usia pensiun gitu ya. Akan ditetapkan kontraknya itu menjadi 1 tahun ya. Jadi bukan 6 bulan ya, bukan 6 bulan sampai dengan masa batas usia pensiunnya, tapi diberikan 1 tahun karena kontraknya jadi minimal 1 tahun tetap. Oke, selanjutnya kita masuk, ada lagi? Oke, habis ya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 2022, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Ditandatangani oleh Cahyokumolo, diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Mei 2022, Menkumham Republik Indonesia Yasona Halauli. Nah, jadi begitu ya ketentuannya, ketentuan peraturan Menpan RB ini. Bapak Ibu bisa melihat langsung di Permenpan RB ya, Republik Indonesia nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Nah, di sini disebutkan bahwa tahun 2022 ya, tapi tentunya ada tahap-tahap misalnya seperti perencanaan, pengusulan formasi, lalu sampai dengan pengumuman itu bisa jadi entah di akhir tahun 2022 atau bisa jadi mungkin di tahun 2023 ya pelaksanaannya. Tidak menutup kemungkinan gitu ya. Jadi harap bersabar aja. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu untuk merencanakan, mungkin mempersiapkan diri, mempersiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan juga gitu. Mohon maaf jika ada salah kata, mungkin ada yang salah penafsiran dari peraturan Permenpan ini. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.